Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Anti. Iya. Gimana Bu Sri? Aduh maaf ya Bu ya, ini Iya. ada waktunya sedikit Bu. Oh boleh. Ngobrol-ngobrol gitu tentang saya ya. Boleh. Siapa Di- Bu Anti? Gimana ya Bu? Duduk di sini aja Oh, biar iya. lebih nyaman ya. Ya, Silakan. makasih Bu. Iya sama-sama. Aduh. Iya Bu Anti. Kira-kira ini deh, kalau kelihatannya kok wajahnya agak sedikit lesu gitu. Kenapa Bu? Iya Bu, ini kemarin saya tuh ada masalah sih sedikit ya Bu ya. Iya. Tapi saya bingung nih, mudah-mudahan dengan ngobrol dengan Ibu dapat pencerahan. Ya. Gini Bu, saya punya masalah tentang pembelajaran sebetulnya. Boleh ya Bu ya? Saya curhat ke boleh, Ibu. silakan. Bu Yani boleh pinjam pulpen? Oh iya boleh. Jadi saya ini pengen selama ini saya tuh belajar kok kayak gitu-gitu aja ya Bu ya, monoton gitu. Terus saya melihat hasil respon anak didik saya belajar juga kayak asal-asalan. Saya mengevaluasi diri, mungkin ada kesalahan saya gitu dalam menyampaikan pembelajaran. Dan saya juga hasilnya juga terlihat ya Bu ya, kalau ulangan aduh nilai-nilainya itu benar-benar di bawah KKM ya, yang di atas KKM bisa kehitung Bu gitu. Jadi sama Ibu Anti ya, saya juga merasakan hal yang sama. Mungkin kalau Bu Sri Iya. mengalami hal seperti itu pasti tidak nyaman, kemudian kita merasa masa sebagai guru kita tidak bisa seperti itu, ya tidak Iya bisa sih. memberikan pembelajaran yang baik untuk siswa, kesannya kan kita seperti itu. Terus kalau gitu bagaimana Bu, kira-kira harapannya apa nih dengan ngobrol dengan saya ini, ada yang diharapkan nggak? Ya saya tujuannya itu untuk ya mencari solusi ya seperti apa gitu. Mudah-mudahan dengan ngobrol dengan Ibu saya dapat pencerahan supaya pembelajaran saya ke depan itu bisa lebih baik Bu, dan nanti akan signifikan dengan hasil prestasi dari anak-anak belajar dengan saya gitu Bu. Ya. Kalau itu misalnya gini nih, kalau saya kalkulasikan ya Bu ya, kalau misalnya antara nilai 1 sampai 10 nih, situasi Ibu tadi kira-kira di posisi yang mana nih? Di antara tadi? Aduh, jauh. Ya. Saya malu sih sebenarnya Ibu ya ngomongnya, Iya. aduh tapi gimana ya, mungkin kalau dilevelkan saya mengajar itu masih di bawah 5 juga. Belum ya Bu ya, karena kan murid yang saya ajar itu banyak yang berhasil mencapai KKM masih 10-20% gitu ya. Mungkin saya ya 40-50 lah Bu ya, mungkin masih di level itu ya. Kalau idealnya sih seperti inginnya seperti apa Bu? Ya kalau ingin sih idealnya pengen 100 ya Bu ya. Oh, Aduh, gitu. tapi saya juga tahu lah, tahu diri mungkin untuk mencapai 100 sulit gitu. Ya saya untuk mencapai 80 aja Bu minimal, pengen tercapai seperti itu gitu. 80% dari murid saya itu berhasil. Kalau tantangannya kira-kira apa Bu? Hambatannya gitu kalau saya menghadapi hal seperti itu. Mungkin tantangan dari diri saya Bu ya. Kalau yang namanya murid mah mungkin tergantung sayanya, saya mengevaluasi diri saya. Kalau tantangan dari saya sih mungkin saya kurang dalam pembelajaran, bagaimana menggunakan metode pembelajaran gitu ya Bu ya. Metode pembelajaran yang baik itu seperti apa, itu mungkin yang tantangan buat saya gitu. Jadi memang perlu ini ya Perubahan. Nah kira-kira kalau rencananya Bu Sri ini seperti apa ke depannya nih? Apa yang akan Ibu lakukan? Saya itu punya rencana gini Bu ya. Saya ingin mengajarkan murid itu dengan pembelajaran yang berbeda gitu. Kalau istilahnya sekarang kan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Karena kan mungkin murid itu berbeda-beda. Saya juga tahu gitu ya. Tidak mungkin perlakuan yang sama untuk setiap murid. Nah saya itu pengen kedepannya itu pengen ada ya perbedaan yang berdiferensiasi itu Bu. Seperti itu. Kira-kira gimana ya Bu? Nah, kalau itu untuk menerapkan yang berdiferensiasi itu langkahnya mau gimana Bu? Kalau yang selama saya tahu itu pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya harus melihat dulu, memetakan dulu murid saya ya Bu ya. Pemetaan murid saya, memetakan dari lihat kebutuhan dia belajarnya, butuh nggak sih pelajaran saya gitu, materi pembelajaran saya, terus bagaimana gaya belajar murid itu, dan mungkin yang terakhir minat ya, mungkin melihat dari faktor kebutuhan minat dari murid-murid saya, mungkin itu ya Bu ya. Tadi kan Ibu menyampaikan ada pemetaan kebutuhannya, Ya. kemudian minat siswanya Iya. juga. Satu lagi apa Bu? Boleh tahu? Gaya belajar siswa Gaya ya. belajar siswanya. Menurut Ibu prioritasnya mau yang mana Bu di antara yang tadi itu? Mau yang Mungkin minatnya diutamakan? dulu ya Bu ya. Oh, minat. Kalau misalkan minatnya mereka sudah tertarik, udah minat untuk belajar materi saya, mungkin dengan sendirinya mereka jadi
gitu mungkin belajar. Seperti itu mungkin kira-kira menurut saya. Untuk menarik minat siswa, minat mereka dengan cara apa tuh Bu? Saya mau terlebih dulu memetakan dulu mungkin ya Bu ya. Dan tentu saja saya belum tidak bisa belajar sendiri. Saya mau minta kerjasama juga Bu dengan guru BP mungkin ya. Karena kan kalau guru BP mungkin punya ya data-data tentang minat belajar murid. Mungkin saya akan mengcombine dengan itunya Bu. Gimana kira-kira ya? Jadi kalau misalnya tadi kan Ibu katanya mau memetakan dulu ya Bu ya, memetakan dulu kebutuhannya seperti apa. Berarti kolaborasi tadi sama siapa saja Bu? Saya kira-kira dengan guru BP, Bu Rida kan ya Bu ya. Mungkin saya nanti akan minta kerjasama juga dengan Bu Rida. Ya sekalian aja mungkin dengan gaya belajarnya ya. Akan saya lihat apakah mungkin ada murid yang belajarnya pengen kinestetik ya, terus ada yang gaya belajarnya pengen sendiri mungkin atau berkelompok, beda-beda mungkin ya Bu ya. Nanti saya akan bekerja sama dengan guru BP kira seperti itu. Kalau misalnya tadi kan sudah disampaikan sama Ibu ya, sudah berkolaborasi dengan Bu Rida, mungkin Bu Rida menyiramkan atau bisa membantu dengan baik ya Bu. Kemudian kalau misalnya itu rencananya kira-kira mau kapan Bu dilaksanakannya? Kayaknya nggak boleh ditunda-tunda lagi nih Bu. Aduh, saya udah merasa nyesek gitu. Jadi harus saya segera kerjakan nih gitu. Mungkin besok atau lusa saya harus bisa cepat-cepat menghubungi Bu Rida ya. Untuk mengetahui dulu pemetaan murid-murid saya bagaimana. Mungkin besok Bu, tapi kalau untuk pelaksanaan mungkin dalam minggu depan lah Bu, saya mulai melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi kepada mereka gitu. Mungkin ya gitu, tapi insya Allah saya laksanakan sih Bu. Boleh sedikit hilang ya Bu ya sama saya? Yang tadi Ibu, berarti Ibu akan kerjasama dengan Bu Rida ya Bu ya. Rencananya akan dilaksanakan? Kalau untuk kerjasama dengan Bu Rida tidak ditunggu lama, besok atau lusa lah ya. Langkahnya mungkin nanti pelaksanaan pembelajarannya setelah mendapat data itu ya, saya akan terapkan di sekolah. Oh ya Bu, satu lagi saya tuh gimana ya kalau misalkan ada open class supaya bisa melihat saya sebagai guru model gitu ya. Ibu juga nanti bisa mungkin jadi observernya ke kelas saya masuk. Selain Bu Rida ya, bisa mengamati cara mengajar saya apa udah baik, ada perubahan dari sebelumnya seperti itu ya Bu ya. Berarti indikatornya apa tuh Bu untuk mencapai saya sudah berhasil nih dalam pembelajaran ini? Nanti saya akan menggunakan beberapa siklus nih. Jadi siklus yang pertama itu saya tentu prasiklus kan tadi kerjasama dengan Bu Rida. Prasiklusnya saya pelaksanaan nanti di kelas, open class dengan melihat bisa diobserver juga oleh Ibu, oleh Bu Rida juga. Terus nanti hasilnya akan saya lihat dari hasil ulangan mungkin ya Bu ya. Hasil ulangannya mudah-mudahan lah Bu ya, dengan cara berdiferensiasi ini prestasi mereka bisa meningkat sih Bu. Ya, amin ya Bu ya, mudah-mudahan semua yang Ibu inginkan tercapai ya Bu. Amin. Ya. Terus yang tadi Bu, masalah pembelajaran tadi ya, kalau misalnya kita lihat di pembelajaran berdiferensiasi, kira-kira kalau sudah berhasil dan seterusnya ke depan nih, kira-kira komitmen Ibu akan seperti apa nih untuk masalah itu? Ya saya akan untuk satu semester itu mungkin harus bisa menerapkan ya belajar berdiferensiasi yang mungkin akan terutama ini di kelas 8E nih ya akan saya terapkan dengan saya melihat secara sepintas klasifikasi dari perbedaan keanekaragamannya murid-murid di kelas 8E mungkin seperti itu yang saya laksanakan selama satu semester ini. Kita pantau lah, mudah-mudahan nanti hasilnya sangat signifikan sih Bu. Berarti indikator keberhasilannya itu ya Bu ya. Boleh diulang sedikit Bu, indikatornya tadi bisa disampaikan kembali, indikator keberhasilannya apa tadi? Indikator keberhasilannya ya murid-murid saya bisa mencapai nilai ulangan minimal itu bisa mencapai KKM lah. Ya bagusnya bisa sampai 80-90. Ya, mudah-mudahan bisa tercapai ya Pak Ibu. Sekarang apakah ada yang masih mengganjal nggak Bu? Setelah ngobrol sama Ibu, aduh ternyata keluar ya pencerahan. Aduh Ibu makasih banget nih. Kemarin bener saya pikir sendiri gitu ya, perasaan jadi jelimet sendiri gitu. Setelah ngobrol dengan Ibu, alhamdulillah ada pencerahan Bu ya. Ternyata simpel juga gitu, bisa dilaksanakan ya dalam waktu dekat seperti itu. Udah nggak ada yang mengganjal Ibu ya? Insya Allah Bu. Iya. Mudah-mudahan bisa terlaksana ke depannya ya Bu ya. Tujuan siap tercapai ya sama-sama. Kalau ada apa-apa Ibu bisa ketemu sama saya lagi. Iya. Ibu bisa pantau saya ya Bu ya, nanti Ibu jadi observer di kelas saya ya. Siap. Supaya Ibu makasih banget nih. Maaf nih mengganggu banget waktunya ya Bu ya. Kebetulan saya ada jam ngajar lagi Bu ya. Boleh saya izin, makasih ya Bu ya. Sekali lagi. Sama-sama Sri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya.